telah disempatkan oleh teman-teman semua, guru dan karyawan SD Negeri Mugun 1 untuk menghadiri diseminasi budaya positif yang pada hari ini saya akan sampaikan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada kesempatan kali ini kita dipertemukan di ruang kelas 5 di SPSD Mugun 1 dengan keadaan sehat walafiat, dan semoga pada ini semuanya baik-baik. Salawat serta salam kami junjungkan kepada Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kelak di yaumul akhir kita akan mendapatkan surga. Bu Masih sebagai wakil kepala sekolah memberikan sedikit sambutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Ketua atau Ibu Kepala Sekolah SD Mugun 1 yang pada pagi hari ini atau siang hari ini baru ada kegiatan mungkin yang sangat penting sehingga pada siang hari ini dia tidak hadir. Yang saya hormati yaitu ibu-ibu keluarga besar SD Mugun 1, yang saya hormati juga Ibu CDP. Puji syukur kehadirat Allah SWT bahwa pada siang hari ini dari Bu Ida yaitu mau memberi diseminasi budaya positif ya, di ruang kelas 5 ini. Semoga pada siang ini berjalan lancar tanpa ada halangan suatu apapun. Sholawat salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang saya nantikan syafaatnya minat dunia hatal akhirah. Amin Allahumma amin. Ibu-ibu yang saya hormati, pada siang hari ini Mida yaitu tadi mau diseminasi budaya positif sehingga bisa memberi manfaat pada kita semua, terutama pada anak didik kita ya. Karena pada zaman ini apalagi kita sudah menggunakan kurikulum merdeka, Bapak Ibu semua pendidik dituntut yaitu untuk mendidik anak didik supaya berkarakter yang lebih positif, berkarakter yang bagus. Itu ya Bu ya. Saya kira sudah cukup. Bila ada kata-kata saya yang kurang berkenan pada Bapak Ibu ya, kita mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Bu Ida menunaikan tugas, semoga lancar. Terima kasih Bu Masih yang sudah memberikan sambutan dan juga arahan untuk saya menjalankan kegiatan. Terima kasih ya. Teman-teman semua, pada pagi hari ini saya selaku CGP Angkatan 9 tahun 2023 akan mendesimasikan budaya positif yang nantinya mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua dan juga bagi seluruh anak didik di SD Negeri Mugun 1 khususnya, dan anak didik lain pada umumnya. Nah, ada sebuah cuplikan kalimat dari Ki Hajar Dewantara.
apapun yang dilakukan oleh seseorang itu hendaknya dapat bermanfaat bagi dirinya sendiri, bermanfaat bagi bangsanya, dan bermanfaat bagi manusia di dunia pada umumnya. Nah, ini bisa kita jadikan motivasi untuk kita pada hari ini. Teman-teman, yang sudah saya pelajari dari CGT ini, pendidikan guru penggerak ini, bahwa Ki Hajar Dewantara itu mengibaratkan seorang guru itu sebagai seorang petani yang menanam padi. Kita itu hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Dengan menuntun tumbuhnya padi, apa yang kita lakukan? Memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk, dan membasmi ulat-ulat atau jamur yang diambil dari lampiran 1 Desa-Desa Pendidikan Keluarga tahun 1. Nah, sekolah diibaratkan sebagai tanah tempat bercocok tanam, sehingga guru harus mengusahakan sekolah menjadi lingkungan yang menyenangkan, menjaga, melindungi murid. Karakter murid tumbuh dengan baik. Dengan demikian, salah satu tanggung jawab guru adalah bagaimana menciptakan lingkungan yang positif. Kebiasaan-kebiasaan baik akan membentuk sebuah budaya positif. Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar bersama nih Bapak Ibu untuk materi disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal, teori motivasi, hukuman, penghargaan dan restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, restitusi 5 posisi kontrol, dan restitusi segitiga restitusi. Mungkin baru mendengar ini, saya juga baru mendengar, dan kita akan sama-sama belajar. Lalu kita ke disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal. Mari kita bermain sebentar. Lakukan percobaan berikut dengan teman sebelah Anda. Ya, teman A tugasnya adalah mengepalkan, menutup tangan. Salah satu mengepalkan tangan, dan yang satu teman yang lainnya mencoba untuk membuka kepalan tangan teman Anda. Boleh dengan membujuk, boleh dengan menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, dan sebagainya. Siapa yang akan menjadi teman A, siapa yang menjadi teman B? Oke, ya. Silakan bujuk. Ya, anggap saja di dalam genggaman Anda itu ada sesuatu yang sangat berharga yang harus Anda jaga. Oh iya, geser. Ya, ada sesuatu yang sangat berharga yang harus kamu jaga, ya. Dan kamu ingin temanmu ini harus membuka tangannya. Bagaimana caranya? Namanya musuhnya? Tidak usah musiknya. Ceng. Kasih tanganku. Kasihkan. Aku punya ya. Kasih. Dengan membujuk dengan perlahan. Tapi ini tuh cakep deh. Tidak mau. Aku lihat itu Tidak enggak. mau. Tidak mau. Terus sudah membujuk dari lalu menggeritik, mungkin menggeritik. Aku marah. Atau dimarahi. Mbak, kasih. Marah aku tak sedar. Tidak mau. Kasih. Tidak mau. Biasanya mama itu tawarin uang. Dia tawarin uang, coba. Itu yang aku enggak. Enggak. Kasih, Mbak. Amplop. Tidak mau. Aku punya uang banyak di rumah. Ya udah mampu aku juga. Rasanya nangka. Iya. Itu Dia Siti. Tidak mau. Dia Siti itu. Aku beli merosot. Tidak mau. Ayo. Tidak mau. Ayo.
Anda mau membuka kepalan tangan dengan berbagai cara yang sudah dilakukan Bu Nur tadi? Kenapa kok tidak mau? Yang menarik, mungkin harus ada dihadirkan uang setumpuk itu. Iya. Oke. Kenapa ya tadi tidak mau Bu Romi? Kenapa tidak mau membuka kepalan tangannya? Yang bisa mengontrol diri saya untuk tidak mau membuka tentu ada diri saya sendiri, bukan orang lain. Iya. Jawaban yang sangat tepat ya. Yang bisa mengontrol perlakuan kita, ya, tindak tanduk kita, perilaku kita adalah diri kita sendiri sebenarnya, ya. Tidak bisa dikontrol oleh orang lain. Untuk tadi seumpama Mbak Romi, wah dapat uang 1 juta nih, aku tak buka ah. Nah, berarti yang mengontrol siapa? Apakah orang yang ingin memberi 1 juta? Atau Bu Romi sendiri yang ingin, oh karena dapat 1 juta nih, saya mau buka. Siapa yang mengontrol? Tetap Bu Romi sendiri ya. Yang tadi Bu Nur itu sebagai apa ya? Orang yang ingin sekali membuka tidak bisa karena Bu Romi yang mengontrol. Selanjutnya pada teori kontrol Dr. William Glasser, beliau seorang psikiater dan pendidik. Dalam kontrol teori yang kemudian hari berkembang yang dinamakan choice theory, meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Nah, di sini ada beberapa ilusi. Ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Berikutnya yaitu ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi perilaku tertentu adalah usaha untuk mengontrol murid tersebut. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Lalu ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah ini, bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Di sini Stephen Covey, Principal Center Leadership 1991, mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu merubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia, paradigma Anda, skema pemahaman tentang aspek-aspek tertentu tentang realitas. Berikut ada tabel stimulus, respon, dan teori kontrol. Pada stimulus respon, realita. Pada realitas kebutuhan kita sama. Padahal pada teori kontrol itu realitas kebutuhan kita berbeda. Semua orang melihat hal yang sama pada stimulus respon. Padahal pada teori kontrol setiap orang memiliki gambaran berbeda dan seterusnya. Nah, makna kata disiplin sendiri menurut Ki Hajar Dewantara dalam pemikiran konsepsi keteladanan sikap merdeka cetakan kelima tahun 2013, disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan atau memotivasi secara eksternal, karena berasal dari luar, bukan berasal dari dalam diri kita sendiri. Nah, untuk mendisiplinkan kita perlu acuan.
Salah satu acuannya adalah nilai-nilai kebajikan yang ada pada profil pelajar Pancasila. Ya, salah satunya beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, kreatif, bernalar kritis dan mandiri. Next, teori motivasi hukuman dan penghargaan restitusi. Nah, Dian Goosen dalam bukunya apa ini Mbak, Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia, ya. Jadi manusia bertindak itu berdasarkan 3 motivasi. Yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, yaitu tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Contohnya murid kita atau kita sendiri aja lah, kita sendiri. Contohnya kalau kita setiap hari misalnya, ini untuk diri saya sendiri juga ya, terlambat, kita motivasinya di situ saya takut kalau dipanggil BKPT. Nah, berarti kita ingin datang tidak terlambat itu karena motivasi takut dipanggil BKPP dan mendapat hukuman, ya kan? Nah, itu motivasi pertama karena ada ketidaknyamanan atau hukuman. Lalu yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Misalnya nih, nanti pegawai yang datang pada 30 hari 1 bulan itu yang datangnya tidak terlambat dan pulangnya tidak dasi akan mendapatkan tunjangan misalnya fungsional 1 kali gaji. Wah, pasti seneng, ya kan? Karena ada penghargaan, ada rewardnya, ada penghargaan di sini. Tapi apakah itu kedisiplinan yang muncul dari internal kita? Kita tanya pada diri kita sendiri. Tidak bisa kita menilai orang lain, ya. Lalu yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan, nah ini, dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ini adalah motivasi yang betul-betul motivasi positif, disiplin positif dari yang bersifat internal dari diri kita sendiri, bukan karena adanya hukuman atau penghargaan. Next. Nah, sekarang ini, bila di sekolah Anda tidak ada peraturan yang mengharuskan guru datang tepat waktu, tidak ada mesin pinjer, tidak ada surat teguran, ya, bagi guru yang datang terlambat dan tidak ada atasan yang memuji Anda, apakah Anda akan datang tepat waktu untuk mengajar murid Anda? Ya. Jelaskan alasan Anda. Bisa siapa ya? Cacicu. Mbak Dwi. Agak maju sedikit. Ini tuh. Bila tidak ada hukuman atau penghargaan, apakah Anda akan datang tepat waktu atau tidak? Jelaskan. Terima kasih Wida, jujur saja ya, karena saya itu sering datang agak siang, mepet kurang 1 menit, kurang 2 menit, bahkan lebih 1 menit saya sering terlambat. Karena ada beberapa alasan yang mungkin, satu karena anak saya kan kecil-kecil, itu sudah saya antisipasi bangun sebelum subuh dan sebagainya, pasti saya itu sering datang terlambat. Apalagi kalau ini tidak ada teguran, tidak ada peraturan, lah pasti saya akan datang terlambat. Terima kasih, jujur ya, mungkin mewakili emak-emak seluruh dunia ini. Oke. Ya, memang kita dihadapkan dengan situasi yang kondisional, tidak bisa kita kok tidak terlambat terus, mungkin tidak bisa, atau mungkin ada yang bisa seperti itu, tergantung kondisi
orang masing-masing, dan mungkin juga tergantung dari tadi motivasi internal dari dalam diri, ya. Apa mungkin saking termotivasinya aku tidak boleh datang ke bu anak itu dicolke apa piye, atau dititipkan ke orang lain atau ke keluarga lain seperti itu, mungkin bisa diantisipasi seperti itu. Tapi jika memang sudah sangat kondisional, sudah seperti itu, ada rintangan-rintangan lain, kita tidak tahu Allah Ta'ala. Ya lanjut Mbak. Nah ini ada sebuah kasus. Reni kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga saat pelajaran tersebut dia banyak berdiam atau menggambar. Nah, Bu Citra menanyakan pertanyaan kepada Reni. Reni menjadi gugup dan tidak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Reni yang berbicara gagap. Bu Citra saat itu membiarkan teman-teman Reni menertawakan Reni. Reni yang tergagap malu luar biasa, dan Reni diminta maju ke depan untuk berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Bu Citra. Kelas semakin gaduh, anak-anak menertawakan Reni di depan kelas. Nah, apakah Anda setuju dengan tindakan Bu Citra terhadap Reni? Dijawab klasikal aja ya, karena mic-nya tidak bisa nyaga. Apakah panjenengan semua setuju terhadap tindakan Bu Citra terhadap Reni? Ya. Mengapa? Mengapa? Kenapa kok tidak setuju? Terjadi pembulian. Oke. Berarti itu termasuk konsekuensi ataukah hukuman? Termasuk apa? Hukuman ataukah konsekuensi yang tadi dialami Reni? Konsekuensi. Oke. Menurut Anda tindakan Bu Citra terhadap Reni adalah hukuman atau konsekuensi? Itu merupakan konsekuensi. Mengapa disebut konsekuensi? Karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Oke, next. Next. Nah, sekarang kita akan bahas pada sesi ini, yaitu apa itu hukuman. Hukuman itu bersifat tiba-tiba atau tidak berencana. Murid tidak akan tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan dalam membuat sebuah hukuman bersifat satu arah dari guru ke siswa. Hukuman itu bisa berupa fisik maupun psikis yang berupa kata-kata. Nah, sedangkan apa itu konsekuensi? Konsekuensi itu disiplin dalam bentuk yang sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas, disetujui oleh murid dan guru. Umumnya konsekuensi dibuat oleh sekolah atau pihak guru untuk mengetahui ya apa yang akan diterima apabila ada pelanggaran. Nah, sedangkan satu lagi yaitu restitusi. Restitusi yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi tidak membuat mereka menjadi lebih tidak percaya diri dan sebagainya. Ya, dengan restitusi ini, walaupun mereka berbuat kesalahan, tapi mereka masih bisa diterima oleh kelompok mereka. Mereka dapat berpikir seperti apa yang mereka inginkan dan sebagainya. Next. Nah, ini ada tabel, karena kecil-kecil kita skip aja, Mbak. Tabel tentang identitas gagal dan identitas sukses ya. Ada hukuman, disiplin itu bisa berupa konsekuensi dan restitusi tadi ya. Identitas yang gagal tadi, hukuman misalnya murid atau anak belajar menyembunyikan kesalahan. Di konsekuensi, murid belajar untuk taat pada aturan. Pada restitusi, murid
diajarkan untuk memecahkan masalah dari kesalahan yang tadi dia lakukan seperti itu. Next. Nah, ini ada pertanyaan. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena apa? Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Merupakan hukuman ataukah konsekuensi? Hukuman, coba. Oh, ternyata merupakan sebuah konsekuensi. Naik nomor 2. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Ya, Anda benar. Nomor 3. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi. Oke. Oh iya, Anda benar. Nomor 4. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Oke. Pinter-pinter ya. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Ya, oke. Kita lanjut nih. Kita akan lanjut ke keyakinan kelas. Nah, pembentukan keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Nah, mungkin teman-teman semua di kelas sudah seringkali membentuk sebuah kesepakatan dengan murid-murid ya tentang keyakinan kelas yang akan diterapkan, aturan apa sih yang akan diterapkan di kelas panjenengan semua. Nah, keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Jadi hanya sebuah kalimat positif seperti itu. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak seperti peraturan-peraturannya, sehingga mudah diingat, dipahami, dan mungkin bisa jadi keyakinan kelasnya dicetak sebagai poster yang akan selalu terbaca oleh siswa. Jadi saat siswa akan melakukan sesuatu kesalahan mungkin ya, dia mengingat, oh itu ada keyakinan kelas yang seperti ini, berarti saya harus bisa mengendalikan diri untuk tidak berbuat seperti itu. Ya, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam membuat keyakinan kelas. Jadi tidak hanya guru saja yang membuat, tapi melibatkan semua siswa. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelasnya dari waktu ke waktu. Jadi keyakinan kelas itu tidak harus selalu sama dari tahun ke tahun, tergantung kondisi pada saat itu. Ya. Oh, nah ini prosedur pembentukan keyakinan kelas seperti tadi yang saya sampaikan, yaitu mempersilahkan warga sekolah untuk curah pendapat. Kemarin saya sudah mencoba untuk membuat keyakinan kelas bersama dengan murid-murid saya. Ada videonya juga, nanti kalau sudah saya edit nanti akan saya share saja pembuatan keyakinan kelas tersebut. Next. Nah ini contoh hasil keyakinan kelas pada kelas saya. Bertanggung jawab mengerjakan tugas piket, bersikap jujur, bersikap tenang saat pelajaran berlangsung, bersikap sopan dan menghormati guru, saling tolong-menolong, hidup rukun dengan teman. Jadi hanya seperti itu. Jadi kita buat poster yang nantinya akan kita bagikan. Ya. Kita akan ke kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Untuk menjalankan sebuah disiplin, sebuah aturan, sebuah konsekuensi itu kita kembali dulu ke apa sih kebutuhan dasar manusia itu. Ya, kebutuhan dasar manusia itu diantaranya yaitu yang utama bertahan hidup. Ya, lalu ada penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan dan kesenangan. Inilah 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, kebutuhan bertahan hidup atau survival ada 2, secara fisiologis dan biologis.
sosiologis yaitu tentang kesehatan, rumah atau tempat tinggal, makanan, dan game mungkin ya, dan sebagainya kalau anak-anak. Lalu biologis, bagian dari proses reproduksi atau berkembang biak ya, kita berkembang biak ya. Iya, untuk mempunyai keturunan dan sebagainya, untuk melanjutkan sejarah atau masih melanjutkan sejarah ya. Anak-anak kita nanti akan menjadi penerus kita ya. Kalau tidak ada penerus maka manusia ya punah, sudah sampai taraf itu aja ya. Next. Lalu kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan untuk diterima. Nah ini seperti kita pasti membutuhkan ya, itu merupakan kebutuhan secara psikologis, kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, menjadi bagian dari suatu kelompok. Contoh murid kita sekarang ini, kita sedang marak-maraknya tentang pembulian yang sampai ada yang sakit, ada yang meninggal bahkan ya, karena dia seperti tidak diterima dalam kelompoknya. Padahal manusia itu kan ini butuh rasa kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan untuk diterima oleh kelompoknya. Next ya. Penguasaan, butuh pengakuan atas kemampuan. Nah, keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui dan dihormati. Itu salah satu kebutuhan dasar manusia. Lalu kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Manusia itu butuh akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, mengendalikan arah hidup kita sebagai manusia. Kesenangan, nah, manusia membutuhkan untuk merasa senang, mencari kesenangan, bermain, tertawa. Itu anak-anak itu kan tidak bisa kita kontrol, harus tegar, harus belajar, tidak bisa. Sesekali kita beri mereka kebebasan, kesenangan, ya, memenuhi kebutuhan dasarnya. Nah, coba, aku senang bermain-main, kejar-kejaran dengan guru seru. Itu merupakan apa? Kesenangan ya. Nomor berapa tadi? 13. Nah, ibu guru kejar aku karena ibu guru sayang aku. Ya, cinta dan kasih sayang. Aku hebat kan? Bisa bikin ibu guru kejar aku. Berarti kebutuhan dasar akan penguasaan. Ya, betul sekali. Ya, next. Aku, oh ya, langsung aja. Nanti kelamaan kalau. Ya, ibu guru bilang aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas, Kak. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Kan nggak seru jadinya. Apa itu? Kebebasan. Oh, tidak. Dunia berkualitas. Dunia berkualitas Anda adalah tempat khusus dalam pikiran Anda. Tempat Anda menyimpan gambaran, representasi dari semua yang Anda inginkan. Bisa berisi orang-orang, hal apa saja yang terbaik dalam hidup Anda, membuat Anda merasa bahagia dan terpenuhi kebutuhan dasar Anda. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini sudah saya cetak dalam bentuk print out, nanti bisa diisi, nanti dikumpulkan saat akhir sesi saja. Tentang siapakah orang yang paling penting dalam hidup Anda, nilai-nilai apa yang paling penting dalam hidup Anda dan sebagainya. Oh, iya. Ya. Next aja. Nanti dikumpulkan saat akhir sesi. Nah, ini ada studi kasus lagi.
Tisa dan Hana dipanggil masuk ke ruangan Bu Dewi sebagai kepala sekolah SMA Makmur. Bu Dewi baru saja mendapatkan pengaduan dari Bunda Tisa bahwa Hana menggunakan kata-kata kasar dan merendahkan Tisa di sosial media. Anto jarang sekali hadir di pembelajaran jarak jauh. Dan pada saat hadir pun Anto seringkali menggunakan kata-kata kasar di kolom chat mengejek teman-temannya. Hal ini sudah sangat mengganggu dan beberapa orang tua murid yang mengikuti pembelajaran daring mengeluhkan tentang perilaku Anto di pembelajaran jarak jauh. Bila Anda seorang kepala sekolah, penerapan disiplin apakah yang akan Anda lakukan untuk kasus Hana dan kasus Anto? Penerapan disiplinnya seperti apa? Seperti ini. Nah, di sini kita bisa memilih antara kita akan menjadi penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer. Kalau melihat kasus tadi, kira-kira panjenengan jika jadi kepala sekolah akan memilih menjadi apa? Mbak Rofi mungkin ya yang sudah pernah mendapatkan materinya. Apa yang akan Mbak Rofi lakukan? Mercus, bisa Mbak? Mercus Iya, ya. 5 itu. Kira-kira kalau panjenengan jadi kepala sekolahnya dengan kasus yang siswa-siswa tadi, apa yang akan Anda lakukan terhadap siswa yang tadi melanggar? Terima kasih atas waktunya. Dari pertanyaan yang diajukan sama Bu Ida tadi, jika saya jadi kepala sekolah, saya akan menempatkan posisi saya sebagai seorang manajer. Lalu apa yang akan Anda lakukan sebagai seorang manajer untuk bisa memecahkan permasalahan tersebut? Mengajak siswa untuk berdiskusi dan memperbaiki kesalahannya agar kedepannya tidak akan mengulanginya lagi, seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Bu Rofi. Ya. Pada teori kontrol Dr. William Glasser berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang bisa diterapkan seorang guru, orang tua, ataupun atasan dalam melakukan kontrol, yaitu ada penghukum, pembuat merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, atau sebagai manajer. Nah, jika kita sebagai seorang penghukum, ya, kita akan menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Biasanya kita dengan suara yang tinggi, bahasa mungkin matanya melotot sampai keluar, jadinya nunjuk-nunjuk. Nah, biasanya kamu itu ya datangnya terlambat terus. Sekarang kamu nyapu lapangan semuanya. Nah, seperti itu. Itu merupakan seorang penghukum ya. Lalu next, kemungkinan hasilnya murid juga akan marah gopol. Ya Allah Gusti, kalau sedikit gue yang menyapu. Nah, seperti itu. Lalu ada membuat merasa bersalah. Pada posisi ini guru akan bersuara lebih lembut. Membuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang merasa tidak nyaman atau rendah diri. Ya. Contoh, ada kata, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Kenapa sih kamu harus seperti itu? Kadang-kadang kita sampai saking apa ya, nesu ya ora iso, ya mau marah nggak bisa, mau apa nggak bisa. Ya Allah Gusti, kenapa sih? Itu akan membuat posisi menjadi, aku kok menjadikan guru kayak gini ya, guru kok jadi sedih ya, saya kok mengecewakan orang ya, hasilnya akan seperti itu. Next. Nah, kita juga bisa memposisikan diri kita sebagai teman, ya. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif maupun positif.
positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Atau yang negatifnya mungkin sampai akrabnya kalau gurunya malah jadi tidak ada sekat antara guru dan murid, dalam arti mereka seenaknya sendiri dengan gurunya, mungkin seperti itu. Nah, di sini hasilnya murid akan merasa senang dan akrab, termasuk dampak positif. Hanya saja di sisi negatif, murid menjadi tergantung pada guru. Aku melakukan kesalahan, ada guru, misalnya Bu Ida santai kok, apa-apa kayak kancaku Gusti, seperti itu. Ya, next. Nah, sebagai pemantau, yaitu mengawasi, pada saat kita mengawasi, kita akan bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan peraturan dan konsekuensi tadi yang kita buat. Ya, di sini murid memahami konsekuensi. Kita tadi sudah membuat keyakinan kelas. Kamu tahu keyakinan apa yang kamu melanggar. Nah, konsekuensi apa yang harus kamu peroleh dari peraturan yang kamu langgar, seperti itu. Next. Nah, yang selanjutnya yaitu posisi kita sebagai manajer, di mana guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi dari permasalahannya sendiri. Nah, posisi manajer, guru akan mengembalikan tanggung jawabnya kepada murid untuk mencari jalan keluar dari permasalahannya. Nah, seperti contoh ini bisa baik saya hargai usahamu untuk memperbaiki diri. Saat murid terlambat, kita kita berikan nasihat, diingatkan kembali tentang keyakinan kelas yang sudah disepakati. Lalu apa tindakan selanjutnya yang akan kamu lakukan untuk tidak mengulangi kesalahan tersebut, seperti itu. Next. Nah, ini saya kecewa sekali dengan kamu, berarti termasuk apa? Menghukum, memantau, atau membuat merasa bersalah? Membuat merasa bersalah, benar. Lalu kamu selalu saja berbuat kesalahan yang sama. Apa? Posisi kontrol kita sebagai apa itu? Menghukum atau pemantau? Tidak ada jawabannya. Apa berarti ngeceknya kurang? Itu sambil ngantuk-ngantuk. Oke, lanjut kita ke segitiga restitusi. Prosik teman-teman, ini sudah sampai segitiga restitusi, itu yang terakhir. Nah, di segitiga restitusi ini ada 3 tindakan ya yang harus kita lakukan ketika ada siswa yang mungkin melanggar peraturan. Yang salah satunya yaitu validasi tindakan yang salah. Lalu yang pertama seharusnya ini menstabilkan identitas dulu. Lalu ada validasi tindakan yang salah dan menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas, contoh dengan sebuah kalimat. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya orang yang pernah melakukan kesalahan ini. Lalu kita validasi dulu tindakan yang salahnya itu apa. Kamu pasti punya alasan. Orang anak itu berbuat kesalahan pasti punya alasan kan. Kita tanyakan, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih baik untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Seperti itu. Lalu kita kembalikan ke keyakinan kelas. Keyakinan kelas apa yang kemarin kita sudah sepakati? Lalu kamu ingin menjadi yang seperti apa? Seperti itu. Next slide. Nah, menstabilkan identitas itu bagian dari segitiga dengan tujuan mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Next.
Nah, untuk validasi tindakan yang salah, menurut teori kontrol, semua tindakan manusia baik atau buruk pasti mempunyai maksud tertentu. Next. Untuk menanyakan keyakinan, teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika identitas sukses telah mencapai langkah 1, tingkah laku yang salah sudah divalidasi, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai dia percaya menjadi orang yang dia inginkan. Next. Nah, ini kemarin saya membuat sebuah video tentang penerapan segitiga restitusi. Selamat menyaksikan. Itu tadi salah satu kasus yang kemarin saya abadikan lewat video. Nah, dengan segitiga restitusi itu harapan kita adalah anak tetap merasa nyaman belajar, walaupun dia sudah berbuat salah, dia tetap bisa mengakui kesalahannya dan memperbaiki kesalahannya tanpa kita harus menghukum anak tersebut seperti itu. Nah, kesimpulan dari disimulasi kita pada hari ini, penanganan kasus yang dilakukan guru dengan menggunakan pendekatan segitiga restitusi diharapkan guru dapat memposisikan dirinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang membuat murid menjadi lebih mandiri, percaya diri, dan tanggung jawab. Nah, teman-teman semua, saya rasa kegiatan pada siang hari ini cukup. Nah, kita tadi sudah belajar bersama mengenai apa itu budaya positif, dan semoga setelah ini kita bisa belajar juga untuk menerapkan pada siswa kita, pada sekolah kita, dengan tujuan sekolah kita bisa lebih maju, anak-anak lebih nyaman belajar, seperti semboyan kurikulum kita sekarang ya, merdeka belajar, merdeka mengajar. Terima kasih untuk partisipasi positif dari teman-teman semua. Tepuk tangan untuk kita semua. Selamat melanjutkan tugas masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Apa kabarnya hari ini? Baik. Anak-anak, pada pagi hari ini Bu Ida akan mengajak kalian untuk
membuat sebuah kesepakatan atau keyakinan kelas. Keyakinan kelas. Nah, coba siapa yang tahu apa itu keyakinan kelas? Ada yang tahu keyakinan kelas apa? Sebuah apa Mbak? Sanksi. Iya, peraturan. Apalagi? Keyakinan itu apa sih? Kesepakatan. Oke. Apalagi keyakinan? Sesuatu hal yang dibuat untuk kita jalankan karena apa? Untuk kebaikan. Ya, suatu hal yang kita akan jalankan untuk sebuah kebaikan. Mencapai apa? Untuk mencapai kebaikan kita bersama. Apakah kebaikan itu hanya untuk Bu Ida? Tidak. Untuk kita bersama. Nah, sebelumnya Bu Ida ingin menanyakan kepada kalian, aturan-aturan apa sih yang sudah dimiliki oleh sekolah ini? Coba Mas Arya, contoh sebuah aturan yang sudah dimiliki di sekolah kita. Berpakaian rapi. Ya, berpakaian seragam yang rapi. Apalagi Mas Rizal? Ayo, yang sudah ada di sekolah? Ya, disiplin itu ada banyak kegiatannya. Bangun pagi, lalu apa lagi? Ya, masuk tidak terlambat. Coba Mbak Siva membaca Asmaul Husna dengan tertib. Ya, Mas Alfas, kira-kira aturan apa yang selama ini yang sudah kamu jalankan di sekolah? Ya, mengikuti upacara bendera. Mas Randi membaca doa. Tidak boleh bolos ya. Terus apalagi Mbak Zada? Piket, ya piket tepat waktu. Nah, itu adalah aturan-aturan kelas yang selama ini sudah kita jalankan ya. Nah, sekarang Beda mau tanya, kenapa sih dibikin peraturan? Menuliskan satu saja, masing-masing satu. Kira-kira aturan yang ingin kamu terapkan yang ada di kelas ini itu apa? Ya, aturan apa sih yang ingin kalian terapkan? Jadi aturan apa sih yang ingin kalian terapkan di kelas kalian ini? Kalau sudah silakan tempelkan di papan tulis. Ya. Silakan kalian tempel di papan tulis. Aturan apa? Ya, kasih nama. Kasih nama dulu ya, masing-masing ya. Oke. Sudah semua menulis aturan? Sudah. Mari kita lihat aturan apa saja sih yang ingin kalian terapkan. Di sini ada mengerjakan tugas tepat waktu oleh Mbak Vivi. Ya, oke. Ada saya ingin teman saya berangkat tepat waktu ya. Nanti kita kelompokkan. Di sini berangkat tepat waktu, mengerjakan
boleh berbicara kotor. Oke, menghormati orang lain. Tidak boleh makan saat berdoa ya. Ini ya, aturan saat berdoa. Berangkat tepat waktu, Mas Khalid. Oke, terus tidak mengejek nama ortu, berarti termasuk ke dalam tidak berkata kotor ya. Sekarang kita sudah kelompokkan. Nah, aturan-aturan ini ada berangkat tepat waktu, tidak terlambat, disiplin, berangkat tepat waktu, ada mengerjakan tugas dengan tepat waktu juga. Ya, jadi saat mengerjakan tugas atau ulangan atau tugas harian yang diberikan tidak harus tepat waktu, seperti juga PR harus dikumpulkan tepat waktu. Ada menjalankan piket, nah ini yang sering tidak piket atau lupa ya, besok kita buat ulang daftar piketnya biar tidak lupa. Lalu ada tidak boleh mengejek teman, tidak berkata kotor, mengejek orang tua, bertengkar dengan teman, mengucilkan teman, itu adalah sikap saling menghargai. Tidak boleh makan saat berdoa, berarti harus berdoa dengan sungguh-sungguh atau khusyuk. Menjaga lingkungan kelas dengan bersih, hubungannya tadi dengan piket tadi, tidak gaduh di kelas dan kelasnya tentram. Ada lagi enggak kira-kira? Memberi kesempatan orang lain berbicara atau berpendapat, misalnya memberi kesempatan kepada orang lain untuk berpendapat. Ya, yuk kita simpulkan dulu. Yang pertama ini datang tidak terlambat, mengerjakan tugas tepat waktu. Coba kita baca bersama-sama yang nomor 1. Datang tidak terlambat, mengerjakan tugas tepat waktu, tidak mengejek teman, tidak mengucilkan teman, berdoa dengan khusyuk, menjaga kebersihan lingkungan, tidak gaduh di kelas, membuang sampah pada tempatnya, memberi kesempatan berpendapat, tidak tertentang. Ya. Anak-anak, untuk menjadi sebuah keyakinan, kita akan ubah kalimat ini. Yang negatif kita jadikan sebuah kalimat yang positif. Kalimat positif misalnya tidak menggunakan kata tidak. Misalkan datang tidak terlambat, berarti kalimat positif datang tepat waktu, itu tidak terlambat. Ya, silakan tempel kalimat positifnya. Berarti kita bisa ambil beberapa kalimat positif dari aturan-aturan yang sudah kita buat ini. Datang dan pulang tepat waktu, bertanggung jawab terhadap tugas sekolah, saling menghormati, berdoa dengan sungguh-sungguh, menjaga kebersihan lingkungan, bersikap tenang saat pembelajaran berlangsung, lalu memberi kesempatan untuk berpendapat. Oke, karena sudah kita sepakati, boleh dicatat di sebuah buku.
Ya, kita akan lengkapi tabel berikut. Ya, tampak seperti sudah diberi contoh. Datang sekolah tepat waktu. Tidak tampak seperti datang terlambat. Kalian coba cari kegiatan yang tampaknya seperti apa, yang tidak seharusnya seperti apa. Silakan ditulis atau ditempel. Ya, ada Mas Alfa, tampak seperti apa, tidak tampak seperti apa. Jaga lingkungan agar sekolah bersih. Yang tidak tampak apa berarti kalau menjaga lingkungan bersih? Mengotori lingkungan. Boleh tidak mengotori lingkungan? Ada bersikap tenang saat pelajaran berlangsung. Lalu lawannya paniriki. Gaduh saat pelajaran berlangsung. Yang betul adalah tampaknya harus bersikap tenang saat pelajaran berlangsung. Sikap yang harus dilaksanakan, mana sikap yang harus dihindari? Sama seperti yang harus dilakukan, Ya, tidak sama seperti yang harus diberi. ya betul ya. Berarti kita harus melakukan hal yang ada di tabel sebelah kanan. Yang harus dihindari adalah tabel yang sebelah dengar. Misalkan Bu Ida bilang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kamu melihatnya Bu Ida sedang ngapain? Salam. Mengucapkan Salam. berarti Bu Ida berperilaku apa? Mengucapkan salam. Ya, tadi kan Bu Ida mengucapkan salam. Assalamualaikum misalnya ya. Mengucap salam. Berarti Bu Ida terlihat berperilaku apa? Bersyukur. Mengucapkan salam itu rasa syukur kita. Berarti perilakunya baik. Lalu ada lagi mengucapkan terima kasih. Misalkan berterima kasih itu ya menghargai. Perilaku yang ditunjukkan kan ya kita sambil tersenyum. Ikhlas ya, ikhlas. Boleh nggak berterima kasih? Nah, terlihat kalau saya minta tolong berarti saya sudah baik menolong maupun ditolong, kita berarti sudah menunjukkan sikap peduli. Perilakunya harus ya tadi menolong dengan ikhlas. Ada sikap ya, sikap-sikap yang harus kita tanamkan agar kita terlihat menjadi orang yang bersyukur, yang menghargai, mempunyai sikap peduli, bertanggung jawab. Perilaku kita juga harus mencerminkan sikap-sikap tersebut. Apa yang menjadi tugas kalian sebagai seorang murid? Yang tidak boleh dilakukan oleh seorang murid apa? Silakan dapatkan ini. Apa?
salam, belajar di kelas, piket, lalu membantu teman, lalu berperilaku sopan, mengerjakan tugas, mengerjakan tugas tepat waktu. Ya, itu termasuk tugas-tugas siswa. Lalu tugasnya guru apa? Salah satunya adalah mengajar, mengevaluasi, yaitu memberikan nilai. Ya. Lalu apalagi membimbing, menasehati. Kalau kalian berada di jalan yang salah, dinasehati berarti kalian harus bisa mendengar. Ya, karena tugasnya guru yang menasehati. Dilakukan murid apa? Mengerjakan tugas apa meneh? Mempengaruhi apa ini? Mengikuti pergaulan yang jelek sehingga mempengaruhi temannya, itu tidak boleh. Lalu ini diskusi hari ini apa yang sudah kita peroleh, kita pelajari dari diskusi hari ini. Coba Pas Alfas, hari ini kita telah diskusi mengenai apa? Keyakinan kelas. Ya, keyakinan kelas kita tadi satu apa? Berangkat tepat waktu. Dua, melaksanakan tugas atau mengerjakan tugas. Tiga, saling menghormati. Empat, berdoa dengan sungguh-sungguh. Yang kelima apa tadi? Tadi ada tujuh apa? Kita berjalan dengan Apa lagi? Ya, memberi kesempatan untuk bersikap tenang saat proses. Oke, kalau kita sudah membuat sebuah keyakinan, berarti kita harus apa? Ya, menyepakati dan mengerjakannya. Dengan atau tanpa hukuman, berarti kalian harus mengingat kembali apa yang menjadi keyakinan kelas yang sudah dibuat bersama. Boleh melanggar? Lalu kalau melanggar kira-kira bagaimana? Bagaimana kalau tidak ada hukuman?